Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Amma ba'du, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita sampai saat ini memasuki bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita gugu dan kita tiru, Nabi yang senantiasa kita dambakan cucuran syafaat beliau di dunia ini khususnya di akhirat nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat adalah merupakan salah satu ibadah yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan bagi setiap mereka orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang-orang yang telah memproklamirkan dirinya menjadi bagian daripada orang-orang yang beriman, maka wajib bagi mereka untuk mendirikan sholat. Kebahagiaan bagi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala manakala mereka telah mampu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka telah dapat melaksanakan apa yang telah Allah firmankan, yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka mendirikan sholat, di mana sholat mereka sebagaimana sholat yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah gambarkan, Allah berikan basyirah kepada mereka, Allah berikan kabar gembira kepada mereka dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang beriman itu? Mereka yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang melakukan salat dan salatnya itu mereka khusyuk, hanya semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara mereka orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan mudahnya mereka meninggalkan sholat karena kecintaan mereka kepada dunia, karena kecintaan mereka kepada anak dan harta yang telah Allah titipkan kepada mereka, sehingga mereka lupa kepada zat yang memberikan kenikmatan. Mereka lupa kepada zat yang memberikan rezeki kepada mereka. Oleh karena itu hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala,
orang-orang yang meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat, pada hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah sesungguhnya. Hal ini Allah firmankan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari akhir, mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat, wa ataz zakah, dan mereka menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, mereka tidak akan pernah takut akan kelaparan. Mereka tidak akan pernah takut kemiskinan. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah sesungguhnya adalah mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kata baginda Rasulullah, inna ummara buyutillah hum ahlullah. Karena sesungguhnya kata baginda Rasulullah, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, orang-orang yang senantiasa meramaikan rumah-rumah Allah dengan mendirikan salat di dalamnya, mereka adalah ahlullah, mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mukmin sejati, bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah meninggalkan salat. Mereka tidak akan pernah menyalahi aturan yang Allah perintahkan kepada diri mereka. Karena orang-orang yang meninggalkan salat, mereka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap wajah orang-orang yang meninggalkan salat. Disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin mu'minin yatsrukuna as-salat, yatsruku as-salata wa lam ya'tiha illa kataballahu ala wajhihi hadza kharijun min rahmatillah." Tidak ada seorang mukmin yang meninggalkan salatnya kecuali Allah tuliskan di dalam kening mereka, hadza kharijum min rahmatillah. Di dalam keningnya Allah tuliskan, mereka inilah orang-orang yang keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak akan pernah mendapatkan cinta dari Allah. Mereka tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah manakala mereka meninggalkan satu aturan, satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Lalu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ana bari'um minhu, maka aku akan tidak bertanggung jawab kepada setiap manusia yang meninggalkan salat itu, kata baginda Rasulullah. Wa idza tarakal 'abdu fardan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala ada seorang hamba yang berani meninggalkan salat, maka ditulis namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza kharijun min rahmatillah, yang pertama, dan yang kedua kutiba ismuhu ala babin nar. Yang kedua, dituliskan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di tiap-tiap pintu neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kerugian,
celaka dan sengsaranya orang-orang yang berani meninggalkan sholat, yang dimana sholat itu adalah merupakan satu titah dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi haditsin tawil, di dalam hadis yang panjang, anna Jibril alaihi salatu wassalam yanzilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya malaikat Jibril telah turun menemui baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengabarkan, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yataqabbalullahu min tarikis salat. Beliau mengabarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Shaumuhu, puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala shadaqatuhu, dan juga sedekahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Wala hajjahu, dan hajinya tidak diterima oleh Allah. Wala amaluhu, juga amalnya tidak diterima oleh Allah. Wala zakatahu, juga zakatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tarikus sholati mal'unun wan mal'un fit Taurati wal Injili wal Zabur wal Furqan. Dan sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan sholat itu dilaknat oleh Allah, yang termaktub di dalam Injil, Zabur, Taurat, dan juga Al-Quranul Karim. Jadi di dalam 4 kitab suci yang Allah turunkan, semuanya sama, melaknat, mengutuk kepada setiap manusia yang meninggalkan sholat, di mana sholat adalah merupakan salah satu fardu yang Allah fardukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gambaran bagaimana seseorang yang melakukan sholat dan meninggalkan sholat. Maka bagi kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan suci Ramadan ini, manakala kita melakukan puasa, melakukan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita meninggalkan sholat, di mana sholat adalah merupakan salah satu kewajiban, salah satu titah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sia-sia puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, inilah mutiara Al-Quran, mutiara Ramadan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pemicu dan pemacu buat kita semuanya, agar kita senantiasa dapat melakukan sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.